Mengejutkan, tapi ini nyata. Tak pernah tercatat dalam sejarah nasional Indonesia, tapi toh nyatanya situs makam bersejarah Keramat Panjang di kawasan Tangerang, Banten mencatatkan fakta panjang kejadian unik dan luar biasa. Sejak ditemukan dan dilestarikan pada tahun 50-an, situs yang menyimpan sebuah makam panjang yang dipercaya sebagai makam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Uraidi, sang wali penyebar agama Islam di kawasan Tangerang itu tak henti mendulang cerita mencengangkan dan misterius. Mencengangkan karena secara fisik, makam yang konon sudah ada sejak tahun 1800 tersebut memiliki panjang luar biasa hingga 9 meter. Makam panjang itu pun menggoretkan banyak kisah misterius yang tak bisa diukur dengan nalar karena dikisahkan banyak masyarakat dari luar Pulau Jawa seperti Madura, Sumatera hingga Kalimantan mendadak berziarah ke makam panjang karena mendapat ilham dari mimpi. Uniknya soal penasaran dan ingin membuktikan langsung bagaimana keunikan makam panjang, dua ustadz kembar Adi dan Alwi pun bertandang ke makam panjang dan mengulik sejarah asli langsung dari sang juru kunci makam. Dekat salah satu tepian laut. Nah, di sini ada satu tempat yang paling unik. Kenapa unik? Karena memang nanti kita lihat di dalam. Di sini ada satu makam yang disebut Keramat Panjang. Iya, kenapa disebut makam Keramat Panjang? Karena memang di sini dipercaya ada sebuah makam yang merupakan makam daripada wali Allah dan kuburannya ini panjang. Ya. Wallahu a'lam, mungkin orang zaman dahulu tinggi kali ya. Biasanya kan kita 2 meter lah paling ya. Ini bisa sampai 9 meter. Nah, nanti sahabat bisa ngelihat semua. Kita masuk ke dalam dulu. Ini betul-betul panjang. Ya, makamnya panjang. Makamnya betul-betul panjang. Beliau ini adalah nama aslinya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Uraidi. Sebutannya adalah makam Keramat Panjang karena memang panjang bentuk makamnya. Dan memang di sini sudah ditemukan dari kapan, Habib? Ini anak punya njit ngurus dari tahun kurang lebih 50-an, tahun 50-an. Tahun 50-an, Insya Allah lama juga. Kalau menurut orang tua terdahulu, khususnya Habib Samsun, Habib Muhammad Asgaf, beliau bilang ini asalnya dari Hadramut Yaman. Hadramut Yaman, beliau syiar ke daerah India sampai beliau menikah di India dengan Khadijah Al-Khan. Lalu beliau lanjut kembali syiarnya ke daerah Sumatera. Sumatera dulu sampai ke perairan Mauk ini kapalnya rusak. Perairan Mauk sini belakang kapalnya rusak, beliau syiar ke daerah sini sampai beliau menikah kembali dengan Zulaiha, salah satu masyarakat setempat, dan beliau sampai meninggal dimakamkan di sini. Cerita-cerita bahwa penziarah di sini tuh datang dari berbagai macam wilayah, Habib ya. Betul. Ada yang dari Madura, ada yang dari seberang pulau sana, dari Kalimantan. Katanya datang ke sini dapat isyarat, Habib. Seperti apa, Habib, isyaratnya, Habib? Waktu itu ada pernah peziarah itu dari Indramayu. Beliau diisarahkan melalui mimpi suruh datang berziarah ke sini. Terus pas setelah datang beliau diperintahkan itu di dalam isarahnya suruh bersih-bersih aja. Uniknya tidak hanya kerap mengukir cerita misterius lewat mimpi, makam Keramat Panjang pun mengukir cerita menakjubkan sekaligus ajaib. Bagaimana tidak, memiliki posisi yang begitu dekat dengan Gunung Krakatau, tapi makam Keramat Panjang dan masjid di sampingnya justru menjadi satu-satunya daerah yang selamat dari bencana dahsyat letusan Gunung Krakatau di tahun 1883. Sebuah kisah yang mencengangkan karena letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 itu dicatat oleh sejarah dunia sebagai bencana maha dahsyat yang tidak hanya menelan kawasan Banten dengan tsunami yang menyapu jutaan nyawa, tapi juga mengguncangkan dampak miris hingga keluar wilayah Indonesia. Kita pernah dengar juga bahwasanya tempat ini sering ada musibah, banjir. Dulu juga katanya Gunung Krakatau meletus kan dekat ini nih. Nah, ini kita mau tanya, Habib, tempat ini katanya selamat dari musibah tersebut, Habib. Betul. Yang tadi disebutkan waktu tahun 1883 itu Gunung Krakatau meletus, terjadi tsunami sampai ketinggian air tuh kurang lebih 7 meter. Tapi hanya masjid dan makam ini saja yang nggak kena. Dan tak hanya misteri panjangnya yang mencapai 9 meter, makam Keramat Panjang pun memiliki sumber mata air yang mampu mengundang kata ajaib. Pasalnya,
Mata air yang muncul di sekitar makam memiliki kualitas air yang sangat jernih, bahkan bisa langsung diminum padahal berada dekat dengan laut yang biasanya terasa asin atau payau. Tapi ketika dibuktikan dengan mata kepala sendiri oleh dua ustadz kembar, air yang sudah ratusan tahun menjadi sumber pemenuh kebutuhan air bagi warga di sekitarnya tersebut benar-benar jernih. Di sini ada lagi yang unik, bahwasanya ada air yang khusus. Ini banyak para penziarah percaya bahwa ini airnya air obat, banyak keutamaannya. Nggak perlu dimasak. Tuh, masya Allah. Pak pemirsa bisa lihat, nih jernih banget gitu. Biasanya kalau air, apalagi mohon maaf dekat posisi makam, air itu biasanya suka bercampur dengan tanah, suka cepat berlumut. Apalagi biasanya. Dekat laut, ya? Apalagi dekat laut ini, laut dekat banget. Nah biasanya aneh gitu. Kalau kita gali sumur, airnya tuh suka ada aneh-anehnya gitu. Tapi di sini airnya jernih, bening. Ya pemirsa, kita coba airnya. Sambil kita coba, juga kita mau wudhu ya. Nah, alhamdulillah kita sudah di dalam Masjid Al-Mukarramah. Masjid Al-Mukarramah ini berdempetan dengan posisi makam Syekh Keramat Panjang. Ada di sebelah kiri belakang itu makam Syekh Keramat Panjang. Sekarang kita udah di dalam masjidnya yang ada sumur daripada mata air yang tadi kita minum itu ya. Iya. Nah ini nih. Ini dalamnya sumur ya, Bib ya? Tapi sekarang udah dipasangin pompa. Sumbernya dari jadi sini. air wudhu dari kamar mandi di sini juga ambilnya dari sini. Oh, masya Allah. Ya. Memang airnya jernih, pemirsa. Bahkan dulu kan di sini nih sumur-sumur orang kampung ini masyarakat kan banyak kan asin karena dekat dengan laut. Iya. Ya kan, dan belum juga ada isi ulang waktu itu. Iya. Ya. Rata-rata masyarakat sini ngambil buat air minum di sini. Tuh, masya Allah. Salah satu Memiliki keunikan luar biasa lengkap dengan deretan kisah ajaib, tak heran jika makam Keramat Panjang mengundang rasa penasaran banyak pihak, termasuk pula Bila Berbi Cikarang. Uniknya begitu mendengar kabar bahwa banyak doa dan hajat yang terkabul, bahkan penyakit yang sembuh ketika meminum air dari sumber-sumur makam Keramat Panjang, Bila si Berbi Cikarang itu pun antusias minum langsung air tersebut sambil berdoa untuk mendapatkan jodoh. Akankah doa Berbi terwujud? Walau alam bisawaf. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Halo, kurang. Rasanya sama kayak air mineral biasa sih rasanya. Mungkin kan kalau selama ini kan mikirnya kan air sumur ya air apa ya, air apa namanya, kayak air tawar payau apa namanya, air tawar gitu kan, rasanya pasti beda lah gitu sama air mineral yang biasa kita minum. Tapi pas Bila minum tadi rasanya sama kayak air mineral sih. Yang pastinya sih takjub banget karena ini pertama kalinya Bila ngelihat makam yang panjang banget ya kan, yang kira-kira ukurannya sekitar 9 meter. Semoga saya enteng jodohnya. Dari air manapun yang ada di dunia ini, air Zam-Zam adalah air yang paling mulia. Dan air yang senantiasa kalau kita bacakan doa terkabul. Kalau kita minum air Zam-Zam, yang sakit jadi sehat, yang sehat makin sehat, yang belum terkabul doanya dikabulkan. Sebab keberkahan air Zam-Zam. Nah, lagi-lagi posisinya di mana? Posisinya itu di dekat Ka'bah, di tempat orang senantiasa beribadah. Makanya nggak heran di setiap rumah-rumah di mana di situ ada orang yang soleh, penuh dengan amal kebaikan, maka di sekelilingnya pun bisa menjadi berkah. Termasuk di sini Syekh Makam Keramat Panjang, sumber air yang ada di dekat makam beliau pun bisa menjadi air yang bermanfaat buat orang yang masih hidup. Alhamdulillah kita bisa menjadi saksi sejarah. Dan inilah kisah romantis pasangan selebriti di bulan penuh cinta. Siapa lagi kalau bukan Syahnas dan JJ yang akan segera menikah. Lantas seperti apa ya kemesraan pasangan ini saat dinner di rooftop yang beratapkan bintang di langit malam? Kira-kira apa ya kejutan dari JJ untuk Syahnas? Dan bagaimana pula saat Gali Ginanjar memberikan kejutan cincin berlian seharga ratusan juta rupiah untuk Kumala Sari?